Presiden Prabowo Subianto menggandeng Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah saat turuni tangga panggung KTT ke-47 ASEAN. Momen hangat ini menyita perhatian publik. Momen Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah digandeng Presiden Prabowo Subianto berlangsung setelah para pemimpin negara melakukan sesi foto bersama. Usai foto, Prabowo yang berada di sebelah Sultan Hassanal Bolkiah langsung menggandeng tangan Sultan untuk menuruni tangga. Sebelumnya, Sultan Hassanal Bolkiah dilaporkan sempat terjatuh saat menghadiri acara perguruan tinggi di Brunei pada beberapa waktu yang lalu. KTT ASEAN ke-47 digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, dan hal ini menandai dimulainya rangkaian pertemuan pemimpin negara pemimpin ASEAN. Pemirsa, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu berselang 1 tahun usai MPR mencabut nama Soeharto di TAP MPR 11 tahun 98 soal nepotisme, korupsi, dan kolusi. Presiden kedua RI Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Nama Soeharto ada di dalam 40 daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial ke Kementerian Kebudayaan. Selain Soeharto, juga ada nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh asal Nganjuk Marsina. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses panjang. Terlepas dari pro dan kontra, Soeharto dinilai banyak berbakti pada bangsa. Sementara pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM dan aktivis 98 menilai Soeharto tidak pantas mendapat predikat pahlawan nasional. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan. Kembali yang menjadi pedoman daripada kita, tim, itu adalah pada syarat-syarat formal yang ada. Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja. Pada 2016 silam, usulan tersebut santer dibahas saat Ketua DPR dijabat politisi Golkar, Ade Komarudin. Sebagai partai yang dibesarkan Soeharto, Golkar memang paling getol mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun usulan itu tidak terwujud. Kans Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai terbuka pada September tahun lalu. Saat itu MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Sebelumnya dalam TAP MPR tersebut nama Soeharto disebut spesifik terkait nepotisme, korupsi, dan kolusi. Setahun berselang dari menghilangnya nama Soeharto dari TAP MPR, kini Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta meminta ASN Jakarta tidak malas-malasan dan pamer kekayaan atau flexing. Hal ini dipicu karena keresahan masyarakat melihat oknum pegawai pemerintah memamerkan kemewahannya di media sosial. Sejumlah oknum pegawai pemerintah membuat resah masyarakat. Saling pamer barang mewah, liburan ke luar negeri dengan fasilitas VIP, dan spill gaji puluhan juta rupiah membuat masyarakat geram. Atas viralnya sejumlah sosial media dari oknum-oknum ASN di beberapa institusi membuat Gubernur Jakarta bertindak. ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing. Ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Sebelumnya, nama Febri Waldi menjadi sorotan setelah beredarnya sejumlah foto di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah. Febri diketahui ASN di Kelurahan Petojo Selatan. Saat ini, Febri sudah diberhentikan sementara. ASN diharapkan menjaga integritas pelayanan publik dengan hidup sederhana. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Presiden Prabowo pun berjanji untuk segera mengumumkan tim reformasi Polri. Namun 1 bulan setelahnya rencana ini tak juga terrealisasi.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bahkan belum mengetahui kelanjutan rencana pembentukan Komite Reformasi Polri. Yusril mempersilahkan untuk menanyakan langsung perkembangannya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menko Polhukam 2019 dan 2024 Mahfud MD mengakui belum dihubungi oleh Istana terkait pembentukan reformasi Polri. Saya tidak tahu ya, sampai sekarang saya belum tahu perkembangannya apa. Karena komunikasi saya resmi itu sudah selesai lama. Karena itu ketika saya diminta dan saya menyatakan oke untuk reformasi Polri, saya sedia. Nah habis itu saya tidak tahu perkembangannya dan saya juga tidak Sebelumnya pada awal September lalu di depan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Nama-nama anggota komite ini pun sempat disusun. Mas, kabarnya juga Pak Mahfud udah setuju untuk bergabung. Insya Allah. Menjadi anggota atau ketua? Ya bersama-sama lah. Belum ada yang ditunjuk siapa yang akan jadi ketua, tapi alhamdulillah juga menyampaikan kesediaan. Tokoh-tokohnya siapa aja Mas? Selain Pak Mahfud. Udah tunggu lah. Ada mantan Kapolri, Mas? Hah? Apakah ada mantan Kabarnya ada mantan Kapolri? Ada. Di sisi lain, Polri sudah membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri yang diketuai oleh Kalemdiklat Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. 1 bulan berlalu, Komite Reformasi Polri belum juga dibentuk Presiden Prabowo. Tim Reformasi Polri bentukan internal Polri belum terlihat tajinya. Padahal masyarakat melalui tuntutan 17+8 yang gencar disuarakan pada September lalu berharap Komite Reformasi Polri bisa membawa perubahan di tubuh Polri ke arah yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam lawatannya, Gibran meninjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon serta layanan cek kesehatan gratis. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya, Nata Arman, beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam lawatannya, Gibran meninjau Sekolah Rakyat SMP SMAK BPK Penabur untuk memastikan pemerataan pendidikan serta layanan kesehatan pelajar. Gibran meninjau proses belajar dan berdialog dengan siswa serta guru pendamping. Sejak diresmikan Juli lalu, ada 1 rombongan pelajar SD dan 2 rombongan pelajar SMP dengan total 74 siswa. Kunjungan terakhir dilakukan di SMP SMAK BPK Penabur, di mana tengah berlangsung pemeriksaan kesehatan gratis bagi ratusan pelajar. Program ini merupakan bagian dari upaya nasional deteksi dini kesehatan siswa.